Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, alhamdulillah alamin, kita bertemu kembali di program Hujjah Aswaja, suatu program yang terselenggara berkat kerjasama antara Aswaja Center PO Indonesia Timur dan TV 9 Santun Menyejukkan dan didukung secara langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur. Pemirsa, pada malam hari ini kita membahas tentang tema yang bersifat sosial, di mana ini adalah merupakan karena adanya efek panic buying, sehingga ada perilaku dari masyarakat yang melakukan hal ini, yaitu tentang larangan menimbun dan aplikasinya dalam transaksi modern. Di sini kita membahas tentang bolehkah kita menimbun dalam situasi seperti ini, dan nanti penyebabnya bagaimana, dan bagaimana Hujjah Aswaja menjawab tentang hal itu. Dan alhamdulillah sudah hadir di Hujjah Aswaja malam hari ini. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Wahid Al-Faizin MEI, salah satu dari narasumber Aswaja Indonesia Center PO Indonesia Timur. Assalamualaikum Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Ya, alhamdulillah. Ya, ini berkenaan dengan ekonomi Islam ya, ya, karena antum adalah yang daulat di Aswaja Indonesia Center sebagai pakar ekonominya. Jadi tentang apa yang kita bahas di sini pasti adalah dengan fikih sosial. Fikih sosial, betul. Gitu. Dan pada saat ini memang Ustaz, ya kadangkala kita itu kalau di Indonesia itu terkadang ada sebuah penyakit kagetan gitu ya. Betul. Kagetan, sehingga ketika ada info begini-begini, sehingga dia itu bagaimana menyelamatkan dirinya, dan karena kegagatannya itu sehingga kadangkala apa yang dilakukan itu juga menimbulkan madarat bagi yang lainnya gitu Ustaz ya. Bukan hanya kagetan, kadang-kadang memang memanfaatkan suasana. Menarik di atas penderitaan orang lain, seperti itu. Nanti kita bahas seperti itu. Ya, Ustaz, sebenarnya menimbun itu apakah ada dalam fikih Islam Ustaz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita bicara tentang menimbun, secara bahasa fikih itu namanya ihtikar. Apakah ada ihtikar dalam Al-Quran dan hadis? Kalau di Al-Quran kata ihtikar langsung tidak ada, secara langsung nggak ada. Tapi ada tafsir dari satu ayat yang itu salah satunya adalah ihtikar. Di antaranya adalah kalau kita lihat ayat surah Al-Hajj ayat 25. Allah berfirman, wa may yurid fihi biilhadin bidzulmin nudzikhu min adzabin alim. Barang siapa yang bermaksud di dalam Masjidil Haram, di dalam tanah haram, untuk melakukan kezaliman, maka aku akan berikan kepadanya azab yang sangat pedih. Di Al-Quran menyebutnya dengan bahasa bidzulmin, bukan dengan bahasa ihtikar. Tapi kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau mengatakan ihtikaru ta'am fil haram ilhadun fih. Menimbun makanan di tanah haram itu bentuk dari biilhadin bidzulmin. Begitu juga Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, beliau menafsirkan kata-kata biilhadin bidzulmin nudzikhum min adzabin alim. Beliau mengatakan innal ihtikar minadz-zulmi wa dakhilun tahtahu fil wa'id. Bahwasanya menimbun itu bagian perbuatan zalim. Artinya kalau kita lihat di Al-Qur'an, kata ihtikar, kata menimbun itu tidak ada. Tapi ihtikar itu kata ulama satu bagian dari perbuatan zalim kepada masyarakat. Itu kalau kita bicara di Al-Quran. Tapi kalau kita bicara hadis, hadis itu banyak sekali menyebutkan dan ancaman terhadap ihtikar. Salah satunya adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, la yahtakiru illa khoti. Tidaklah menimbun seorang kecuali orang yang berdosa. Hadis lain riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan man ihtaqara hukratan yuridu ayyuliya biha 'alal muslimin fahuwa khati. Barang siapa yang menimbun bahan kebutuhan manusia, tujuannya agar supaya dijual kembali dengan harga yang melambung tinggi,
maka kata Rasulullah SAW, fahuwa khati', maka dia telah berbuat salah dan berbuat dosa. Ada lagi yang ancaman yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, man ihtakara 'alal muslimin ta'amahum darabahullahu bil juzam wal iflas. Barang siapa yang menimbun makanan bagi kaum muslimin, maka Allah akan menimpakan kepadanya penyakit juzam, penyakit kusta dan kerugian. Gitu ya. Ada lagi hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW mengatakan, man ihtakara ta'aman arba'ina lailah faqad bari'a minallah wa bari'allah minhu. Barang siapa yang kemudian menimbun makanan selama 40 hari, maka dia telah terbebas dari Allah dan Allah telah terbebas darinya. Oh begitu ya. Tadi sudah beberapa dalil ya Ustaz ya. Al-Quran tafsirnya sudah ada. Kemudian bahkan soreh atau jelas dari hadisnya tadi. Sangat jelas. Sangat jelas sekali. Berarti hukum ihtikar atau menimbun itu apa Ustaz? Ya. Ulama sepakat, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, dikatakan yattafiqul fuqaha ala annal ihtikar bil quyudil lati i'tabarha kullun minhum mahdzurun lima fihi minal idhar bin nas wa tadyiq alaihim. Ulama fikih sepakat ihtikar yang sesuai dengan kriteria yang ada di fikih. Nanti akan kita jelaskan apa saja ihtikar yang kemudian dilarang. Ulama sepakat perbuatan menimbun yang ada di dalam hadis itu, yaitu ihtikar yang sesuai dengan syarat, itu haram. Haram, ya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah mengatakan, beliau mengatakan begini, inna kaunahu kabiratan huwa zahirul ahadis minal wa'id asyadid kal-la'nah wa bara'ati zimmatillah. Beliau dengan tegas mengatakan ihtikar itu bukan hanya dosa, tapi termasuk bagian dari dosa besar. Ya Allah, ya. Karena sangat membahayakan dan membuat masyarakat sangat kesulitan. Sudah jelas Ustaz ya. Kita nanti membahas tentang komoditas apa saja yang masuk dalam larangan menimbun itu. Betul, gitu ya. Ya, pemirsa sudah jelas hukum kita jelaskan di pertama bahwa menimbun adalah merupakan sebuah hal yang dilarang oleh agama, bahkan merusak tatanan ekonomi dan juga zalim terhadap sesama. Ya, kita akan membahas tentang ihtikar atau menimbun ini dan komoditas apa yang dilarang menimbun oleh agama Islam. Tapi kita jeda sebentar, setelah itu kita lanjutkan kembali. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujjah Aswajah yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur. Pada malam hari ini kita membahas tentang larangan menimbun dan aplikasinya dalam transaksi modern bersama Ustaz Abdul Wahid Al-Faizin MEI, salah satu dari narasumber Aswajah Center PONO Jawa Timur. Ya Ustaz, tadi sudah jelas bahwasanya hukum menimbun atau dalam fikih istilahnya ihtikar ya, itu adalah merupakan hal yang dilarang, bahkan itu berdosa besar karena ada kezaliman terhadap sesama. Tapi komoditas apa yang diharamkan menimbun? Karena saya tadi itu mendengar banyak makanan Ustaz. Betul. Makanan. Apakah pada saat ini, orang mungkin panik buying, artinya itu panik nanti saya kehabisan masker, kehabisan hand sanitizer, kemudian diborong kemudian yang lainnya cari sulit ya. Saya itu kalau cari dari Surabaya sampai Sidoarjo itu sulit Ustaz, cari masker Ustaz. Betul. Ya, ini apakah juga termasuk dalam ikhtikar tadi yang diharamkan oleh Allah itu? Kalau kita lihat memang hadis-hadis itu lebih banyak membicarakan makanan. Makanya beberapa mazhab, diantaranya dalam mazhab Hanafi, kemudian mazhab Syafi'i mengatakan, begitu juga mazhab Hambali mengatakan larangan ihtikar itu hanya khusus untuk makanan pokok. Tapi menurut mazhab Maliki dan Abu Yusuf dari mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya ihtikar itu juga berlaku untuk setiap hal yang statusnya sama dengan makanan pokok, yaitu apa? Menjadi hajat hidup kebutuhan dasar manusia. Begitu. Dan pendapat ini ternyata banyak didukung, termasuk dari Syafi'i sendiri ada beberapa ulama yang kemudian mendukung ini. Di antaranya, kalau kita lihat dari ulama yang bukan Syafi'i, di antaranya adalah Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Beliau sangat tegas mengatakan begini, wa tasrih bilafdhi ta'am fi ba'dir riwayat la yasluhu li taqyidi baqiyatir riwayah al-mutlaqah. Beliau mengatakan hadis-hadis itu ada dua.
Rasulullah SAW satu hadis mengatakan dilarang menimbun, tidak menyebutkan makanan. Di hadis yang lain kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya itu adalah makanan. Maka kata Imam Asy-Syaukani, bukan berarti hadis yang menjelaskan makanan itu menjadi takyid, tapi menjadi satu bagian dari keumuman. Itu kata Imam Asy-Syaukani. Bahkan beliau mengatakan walhasil annal illata idza kanat hiyal idral bil muslimin lam yahrum al ihtikar illa ala wujuhin yastawi fi dzalika al-qut wa ghairuh. Beliau mengatakan kesimpulannya kata beliau, setiap sesuatu yang menyebabkan idrar, membahayakan manusia, kemudian itu ditimbun, maka itu juga menjadi haram. Baik itu makanan pokok atau lainnya. Oh, gitu-gitu ya. Dari mazhab Syafi'i ada satu perkataan dari Qadhi Husain. Qadhi Husain pernah mengatakan begini, idza kana an-nas yahtajuna thiyab wa nahwaha li shiddatil barad aw li satril aurah fayukrahu liman indahu dzalika imsaku qala subki in arada karahatat tahrimin fa dhahirun. Kata Qadhi Husain, andaikan suatu ketika manusia itu butuh pakaian karena kedinginan dan tidak ada pakaian kecuali yang ditimbun itu, maka itu pun kata Imam Qadhi Husain itu juga haram untuk ditimbun. Wah, ini juga kiasnya juga keadaan saat ini saja. Betul. Masker gitu. Masker, apalagi sekarang dalam kondisi sekarang wabah corona, kebutuhan terhadap alat kesehatan itu kadang-kadang melebihi kebutuhan makanan pokok karena bahkan urusannya nyawa. Bukan orang awam aja, tapi dokter juga, perawat juga. Betul. Itu urusannya sudah nyawa. Maka kalau kita lihat pendapatnya Asy-Syaukani, pendapatnya kemudian Qadhi Husain yang diperkuat oleh Imam As-Subuki, termasuk juga Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali pernah mengatakan begini, wa ma yasuddu masadda syai'in minal qut fi ba'dil ahwal. Beliau mengatakan sesuatu yang memiliki posisi hampir sama dengan makanan pokok, artinya sangat membutuhkan oleh manusia, maka itu juga ulama ada yang mengatakan juga haram untuk ditimbun. Maka kalau kita lihat sekarang praktek-praktek yang kemudian menimbun seperti masker, kemudian APD yang kemudian menyebabkan banyak rumah sakit kemudian kehabisan dan itu sampai membahayakan nyawa para medis, itu juga termasuk ihtikar yang masuk dalam larangan hadis Rasulullah SAW. Begitu saja. Jadi semuanya itu adalah merupakan sebuah aturan yang ada dalam Islam untuk keselamatan hidup seorang semuanya. Betul. Artinya tidak boleh dalam Islam itu kita membahayakan hal-hal yang kaitannya dengan hajat hidup orang banyak, yang itu kemudian menyangkut daruratul khomes. Tidak boleh egois. Seperti itu. Ustaz, tadi itu adalah merupakan sebuah menimbun yang menyebabkan madarat terhadap yang lainnya. Tapi ketika kita menimbun sesuatu tapi tidak ada madaratnya, tetapi karena ada profesi kita sebagai pedagang, bagaimana? Kita jauh dulu, kita kelas sebentar, setelah itu di segmen ketiga kita lanjut kembali. Ya pemirsa, di segmen ketiga nanti mari kita bergabung di Hujah Aswaja malam hari ini tentang larangan menimbun ini dan juga aplikasinya dalam transaksi modern di 0315660109. Sekali lagi 0315660109. Kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Ya, Ustaz, tadi sudah jelas Ustaz ya, yang haram hukumnya bagi orang yang menimbun dan juga bukan bahan makanan pokok saja, tapi yang lainnya juga kalau itu mudarat atau menyusahkan orang lain itu hukumnya haram. Tapi Ustaz, kalau umpamanya profesi kita sebagai pedagang Ustaz, atau saya juga sebagai petani Ustaz, itu petani itu kalau menjual panenannya kalau gusa-gerusu kan rugi Ustaz. Betul. Apalagi tengkulak itu kadang-kadang nakal Ustaz, betul, itu ya. Betul. Ketika panen murah gitu. Nah itu apakah termasuk menimbun Ustaz? Ulama memberikan 3 syarat. Kapan seseorang yang menimbun itu dikatakan ihtikar yang diharamkan. Yang pertama kata ulama, ihtikar itu dikatakan haram kalau dilakukan dengan cara membeli dari pasar. Artinya begini, contoh. Sekarang mama ya, ada masker itu sekarang sudah langka, di pasar sudah mulai langka. Maka kemudian ada tindakan satu orang yang dia memang memborong masker dari pasar, dari toko-toko yang ada. Setelah itu dia timbun, dia jual kembali, nunggu
mahal, maka itu yang haram. Gitu Beda dengan kalau menimbun itu dari hasil panen. Contoh, orang tua kita dulu, mbah-mbah kita, kalau panen itu kan biasanya harganya murah. Iya. Kemudian hasil panennya tidak langsung dijual. Dia taruh kemudian gabahnya ditaruh di gudang. Dan akan dijual ketika harga mahal. Maka itu tidak termasuk ihtikar yang diharamkan. Jadi gitu, ihtikar yang diharamkan itu adalah syaratnya pertama adalah dia membeli dari pasar. Kalau membeli pasar tapi harga normal Ustaz, artinya saya punya modal yang banyak. Ya, modal ini kalau berupa uang kan nanti habis. Itu saya beli barang modal seperti mungkin berasnya yang banyak di stok di gudang untuk dijual, tapi tidak niat untuk mengganggu peredaran harga. Bagaimana Ustaz? Itu di syarat yang kedua. Oh gitu. Jadi syarat pertama, jadi ihtikar itu dikatakan haram ketika dia hasil dari membeli dari pasar. Yang kedua, pembelian dari pasar itu dilakukan ketika harga tinggi. Beda dengan begini, saya ketika uang banyak, saya kemudian punya modal banyak membeli barang ketika murah. Kemudian saya jual ketika mahal. Maka ini tidak termasuk ihtikar. Yang dimaksud ihtikar adalah ihtikar yang diharamkan oleh mazhab Syafi'i adalah ketika membelinya itu dalam kondisi barang sudah mulai naik dan kemudian dia ambil untuk mendapatkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Yang sekiranya kemudian menjadikan manusia, masyarakat itu kemudian tersiksa. Ya seperti yang sekarang ini. Ada kasus corona itu kemudian masker sudah mulai mahal. Bukan masker saja. Sudah mahal ya. Bukan masker saja, hand sanitizer juga. Betul. Vitamin C juga. Vitamin C betul. Nah, dalam kondisi seperti ini ada beberapa orang-orang yang kemudian memanfaatkan memanfaatkan kondisi. Dia memborong karena dia punya modal banyak memborong, kemudian dia jual dengan harga bisa 2-3 kali lipat. Ini yang kemudian termasuk ihtikar yang haram. Beda dengan begini. Saya 4 bulan yang lalu, saya punya modal, saya sudah stok masker itu sekian kardus. Saya stok hand sanitizer itu sekian. Kemudian sekarang ada momen harga tinggi saya jual, maka tidak termasuk ihtikar. Oh, begitu. Itu syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga, tujuan pembelian ketika harga mahal itu dengan tujuan untuk menaikkan harga lagi dan menjualnya di saat harga naik. Ini yang kemudian terjadi. Jadi kalau umpama saya sekarang memborong masker, tapi saya jual dengan harga yang murah, atau karena saya ingin menjadikan masker itu kemudian dibagikan gratis, maka tidak termasuk ihtikar. Jadi kata ulama, ihtikar yang kemudian diharamkan bahkan termasuk dosa besar itu harus terpenuhi 3 syarat. 1, dengan cara membeli dari pasar. Nomor 2, membelinya ketika harga sudah naik. Dan nomor 3, tujuan membelinya adalah untuk menaikkan sekian kali lipat ketika harga sudah tidak terkendali. Ini yang kemudian diharamkan oleh kalau begitu Ustaz, saat ini kan kadang orang itu karena panik ya Ustaz ya. Yang kita beri statement panic buying gitu ya. Artinya nanti saya beli ini nggak bisa beli, ditimbun Ustaz masker itu. Tapi memang tidak dijual tapi dipakai karena nanti khawatir kehabisan. Tapi perilakunya ini di luar wajaran, ini apakah juga sama dengan menimbun Ustaz? Intinya begini, kalau menurut ulama, kalau kita penggunaan sendiri, maka tidak diharamkan. Tapi ada ulama yang mengatakan penggunaan yang cukup untuk 1 tahun. Ada ulama yang membatasi. Ada ya? Ada. Itu keterangan lebih detailnya di kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Jadi kata ulama, umpama saya menimbun sesuatu, tapi tujuannya bukan untuk menaikkan, untuk menjual lagi dengan harga yang berkali lipat. Saya membeli karena saya butuh, keluarga saya butuh, dan saya kemudian membelinya untuk kebutuhan saya, maka tidak termasuk kategori ihtikar. Oh begitu Ustaz ya. Jadi memang 3 hal itu. Mungkin juga yang terakhirnya apa yang saya tanyakan, mungkin banyak juga seperti itu karena mungkin paniknya kemudian membeli untuk keluarganya juga itu tidak ada apa-apa Ustaz ya. Betul. Ketepatan saya juga nangani rumah sakit. Saya kedapatan alhamdulillah ada rumah sakit yang saya tangani. Itu sekarang saya tahu sendiri bagaimana kesulitannya para medis itu untuk mendapatkan masker. Itu sampai nyari-nyari dan harganya sudah tidak. Wah, ini nih mudaratnya bukan ke orang awam tapi ke rumah sakit juga. Padahal itu langsung pahlawan pertama kali yang menangani corona. Betul. Pemirsa, itulah merupakan sebuah perilaku yang dilarang oleh agama dan semuanya itu pasti diatur oleh agama.
dan mudah-mudahan kalau kita tidak mendolimi orang lain. Betul, Ustaz, ya, gitu. betul. Ya, pemirsa, kita closing sebentar. Setelah itu nanti kita buka di segmen keempat. Kita membahas tentang bolehkah pemerintah menentukan harga. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujjah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Ya, Ustaz, ini situasi sekarang ini pemerintah harus turun, Ustaz, ya. Ya, harus turun. Artinya tadi Ustaz mengatakan bahwasanya rumah sakit yang ditangani Ustaz itu juga ada yang kelangkaan masker. Ini kan juga membahayakan, Ustaz. Betul. Ini adalah merupakan tugas dari pemerintah langsung, ya. Nah, kemudian Ustaz, dari harga yang melambung, Ustaz, ya. Kemudian setelah itu pemerintah turun, bolehkah pemerintah itu menentukan harga? Dan sebenarnya dalam pasar dan hukum agama Islam itu yang menentukan harga itu siapa? Pemerintah atau pelaku pasar? Oke. Yang pertama, yang perlu kita pahami adalah ulama fikih sepakat kalau ada ihtikar yang sampai membahayakan masyarakat, apalagi kemudian membahayakan nyawa masyarakat, ulama madhab sepakat, sebagaimana dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, ulama madhab sepakat pemerintah wajib memerintahkan pelaku untuk mengeluarkan ihtikarnya dan menjual ke pasar. Jadi seharusnya pemerintah itu wajib mengontrol dan dia ada operasi pasar. Mana kemudian penimbun-penimbun itu harusnya dipaksa untuk menjual dengan harga yang normal. Bahkan ulama mengatakan ketika kondisi sangat membahayakan masyarakat umum, bahkan ulama sepakat bahwasanya boleh pemerintah menjual paksa dan merampas dan menjual paksa apa yang kemudian ditimbun dan menjualnya dengan harga yang normal. Begitu gitu ya. Bagaimana dengan penentuan harga? Sebenarnya begini, dalam Islam itu sebenarnya tidak pernah mengurus harga. Harga itu adalah urusan pasar. Oh gitu, buat pelaku pasar sendiri ya? Di dalam Islam tidak ada ketentuan harus ngambil untung itu maksimal berapa. Saya kasih contoh. Ada dua hadis yang kemudian luar biasa. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Turmudi dari Urwah Al-Bariki, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah memberikan kepada Urwah Al-Bariki 1 dinar. Jadi Urwah Al-Bariki oleh Rasulullah dikasih 1 dinar untuk membeli 1 kambing. Tapi Urwah Al-Bariki ini adalah orang yang cerdas. Dikasih 1 dinar, maka kemudian uang 1 dinar yang seharusnya dapat 1 kambing, dengan kepiawaiannya dia 1 dinar itu dapat 2 kambing. Maka kemudian Urwah Al-Bariki membawa ke Rasulullah SAW 1 kambing, yang 1 kambing dijual lagi oleh dia 1 dinar. Berarti dia dikasih 1 dinar, beli 2 kambing, yang 1 kambing dijual 1 dinar, masih untung 1 dinar. Ini yang pertama. Hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari. Ini hadisnya sangat panjang sekali tentang pembagian warisannya Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair, ketika Zubair terbunuh, beliau mengatakan Zubair ini punya uang yang banyak, dan kemudian punya hutang yang banyak. Tapi asetnya Zubair itu lebih banyak berupa aset properti. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Urwah. Beliau mengatakan bahwasanya Zubair ini pernah dulu membeli 1 tanah seharga 170.000. Dan ketika Zubair wafat, tanah ini dijual dengan harga 1.600.000. Belinya 170.000. Kemudian dijual dengan harga 1.600.000. Artinya begini, kalau kita lihat 2 hadis itu, hadis Urwah Al-Bariki yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, berarti laba dapat 100%. Urwah Al-Bariki punya uang 1 dinar, dapat 2 kambing, 1 kambing dijual 1 dinar, untung 1 dinar. Berarti kan dia ambil untung 100%. Dan tidak ada yang larang. Bahkan Rasulullah kepada Urwah Al-Bariki mengatakan semoga Allah memberkahi kamu. Artinya boleh, dalam Islam boleh. Harga sampai 100% pun boleh. Tidak ada larangan dalam Islam. Bahkan kalau kita lihat hadisnya Abdullah ibnu Zubair yang kemudian dalam tanah, itu kalau kita lihat harga belinya adalah 170.000, dijual dengan harga 1.600.000. Berarti
keuntungannya sekitar 900%, bukan hanya 100%, iya. 900%, hampir 1000%. Apalagi karena tanah, Ustaz. Karena tanah. Iya, Betul. tanah itu memang gitu, Betul. Ustaz. Ya. Kadang gitu nggak bisa dikopi. Nggak bisa dikopi, Ustaz. Ya. Artinya begini, artinya kata ulama, berarti tidak ada batasan dalam Islam itu mengambil untung berapa. Asalkan dengan syarat tertentu. Satu, diperoleh dengan cara yang baik. Nomor dua, tidak sampai dengan cara-cara yang dilarang. Termasuk yang dilarang adalah membeli di waktu yang mahal, menimbulkan mahdorot kepada masyarakat dengan harga yang sebegitu itu. Gitu, ya. Makanya kemudian begini, ada yang kemudian, tapi begini, meskipun harga dalam Islam itu tidak dilarang, tapi ada etika. Jadi kita bedakan antara hukum dengan etika. Ya, berarti Islam itu memberikan seluasnya kita bagaimana berdagang, berbisnis, tapi ada rambu-rambunya. Nah, etika inilah yang kemudian oleh Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2076. Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdullah mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza qada. Allah merahmati orang yang ketika dia menjual, dia mau bermurah hati. Apa maksudnya? Kata Imam Al-Kandahlawi, beliau mengatakan yang dimaksud samhan dalam menjual adalah dia menjual dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Artinya ada hukum yang kita dikasih kebebasan, tapi ada etika yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana kalau menjual itu, menjual juga ambil untung, jangan tinggi-tinggi. Oh, begitu saja. Ya, menarik sekali dan ini manfaat sekali, Ustaz, ya. Betul. Manfaat sekali bagi kita semuanya, apalagi kita pelaku bisnis ini ya. Gitu. Ya, pemirsa, kita break sebentar, setelah itu kita lanjutkan kembali di segmen kelima nanti. Kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Ya, Ustaz, tadi pemerintah boleh memaksa harga ya, Ustaz, ya. Memaksa harga agar kembali ke normal gitu. Tapi kan memang kalau kita lihat di pemerintah kita itu ada dua, yaitu yang selama ini dilakukan adalah ya dengan operasi pasar itu yaitu memberikan tandingan harga gitu dengan mahal itu. Nah, kemudian pemerintah itu kapan boleh menentukan harga dan kapan tidak boleh menentukan harga? Karena kan ini tadi kan harga itu adalah haknya pasar, pembeli, penjual. Ini yang perlu kita pahami bersama. Ada hadis yang begini, hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 2191. Wala si'ru ala ahdi Rasulullah SAW, bahwasanya di zaman Rasulullah itu pernah harga itu sangat naik. Maka kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wala si'r fasa'ir lana, tolong tentukan harga, tolong jenengan maksa penjual untuk menurunkan harga. Maka Rasulullah SAW menjawab, innallah wa musa'ir al-qabid al-basid ar-razzaq. Rasul mengatakan, saya tidak berani untuk maksa orang menjual dengan harga yang ditentukan. Kenapa? Itu adalah Allah yang menentukan harga lewat daya beli atau daya jual. Maka beliau mengatakan, menutup hadis itu dengan mengatakan, inni la arju an alqa rabbi wa laisa ahadun yatlubuni bimadlamatin fi damin wala malin. Kalau saya menentukan harga, menyuruh penjual, memaksa untuk menjual dengan harga tertentu, maka saya telah berbuat dolim kepada si penjual. Itu kata Rasulullah SAW. Artinya begini, dalam kondisi normal tidak boleh pemerintah itu menentukan harga. Kemudian tapi dalam kondisi-kondisi tertentu seperti yang kayak tadi itu, kata ulama, umpama ada satu kondisi yang harga itu, yang barang itu ditimbun, dan gara-gara ditimbun itu harga sangat tidak wajar dan menyebabkan masyarakat kemudian luar biasa tertimpanya. Maka dalam kondisi seperti itu masyarakat oleh pemerintah itu boleh kemudian dipaksa untuk menjual. Oh, begitu saja. Ya, ini merupakan sebuah penjelasan yang sangat gamblang saja. Alhamdulillah, dan itu adalah merupakan sebuah kesempurnaan Islam mengaturnya seperti itu. Kita bebas untuk bertransaksi asalkan tadi ada etika-etikanya seperti itu. Memang Islam itu sangat menganjurkan untuk berniaga seperti itu. Iya, Ustaz,
Kita di segmen terakhir, seperti biasanya di segmen terakhir ini, silakan Ustadz untuk ditutup kesimpulan yang Ustadz sampaikan, kemudian tolong pencerahannya di momen panik bayi ini Ustadz. Okay. Silakan Ustadz ya. Terima kasih. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah Islam tidak pernah melarang seseorang untuk mengambil untung dalam berbisnis. Islam memberi kebebasan. Tapi ada beberapa kaedah yang kemudian oleh Islam dilakukan. Di antaranya adalah la dharara wa la dhirar. Islam itu sangat menekankan kalian boleh kemudian melakukan praktek-praktek seperti apapun asalkan tidak membahayakan sesuai dengan kaedah. Maka dalam kondisi seperti ini kita harusnya lebih berempati. Pengusaha-pengusaha yang kemudian melakukan penimbunan itu harusnya juga berpikir bahwasanya keuntungan yang dia peroleh itu sama dengan dia menari di atas penderitaan orang lain. Ini yang perlu kita pahami bersama. Yang ketiga adalah dalam kondisi seperti ini kita tidak terlalu panik, tidak boleh terlalu panik. Kita sebagai umat Islam secara akidah kita harus yakin bahwasanya semuanya itu dari Allah. Meskipun secara syariah kita wajib berikhtiar. Artinya kita setelah berikhtiar apa yang menimpa kita ya sudah itu adalah takdir dari Allah. Tapi kita wajib sebagai ikhtiar kita melakukan apa-apapun yang dilakukan oleh pemerintah, apa-apapun yang kemudian diperintahkan oleh pemerintah untuk menjaga diri. Jadi mungkin itu yang menurut saya perlu. Kaidah Islam adalah la dharara wa la dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri apalagi membahayakan orang lain. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, Ustaz, mudah-mudahan bangsa Indonesia ini dan juga kaum muslimin umumnya dan semuanya juga manusia di muka bumi ini saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijauhkan oleh wabah ini saja. Semoga kita bulan Ramadan menikmati Ramadan dengan indah. Amin. Bukan lockdown semuanya saja. Ya, teramanya nanti lockdown nanti. Iya, betul. Mudah-mudahan tidak saja gitu. Ya, pemirsa, alhamdulillah mudah-mudahan kajian atau interaktif di Hujah Aswaja ini mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang halal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan ujian wabah COVID-19 ini dan kita bisa hidup sesuai atau seperti biasanya, dan mudah-mudahan kita nanti juga memasuki bulan Ramadan kita beribadah dengan khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan pemirsa di program Hujah Aswaja ini. Saya Badrul Munir mohon diri. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.